Shalom sahabat WB dimanapun Anda berada. Wanita bijak, wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Paskah. Dan tahun ini adalah Paskah perdana, di mana kita sudah melewati masa pandemi global yang secara umum sudah berakhir. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh melewati masa-masa sulit tersebut. Walaupun tidak sedikit dari antara kita yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, tetapi kita tetap percaya bahwa kasih karunia-Nya tetap ada bagi kita. Izinkan hari ini saya ingin menyapa dan menyampaikan sharing singkat yang saya ambil dari Matius pasal 28, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid yang lain. Tetapi tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, zaman Yesus hidup dalam masyarakat Yahudi adalah sebuah masyarakat yang dikuasai oleh kaum pria. Semua jabatan penting termasuk jabatan keagamaan dikuasai oleh pria. Wanita dianggap rendah, dianggap warga negara kelas 2. Ya, kalau wanita ditanya berapa jumlah anaknya, maka yang disebut hanya anak laki-laki saja. Wanita tidak dapat memiliki peranan apa-apa. Juga di pengadilan, kesaksian wanita tidak diperhitungkan. Kesaksian wanita dianggap bohong. Masyarakat Yahudi tidak bisa menerima kesaksian seorang perempuan. Tetapi sahabat WB, pada peristiwa Paskah, sesuatu yang terjadi yaitu sesuatu yang melawan arus. Di tengah masyarakat yang tidak percaya pada kesaksian perempuan, justru wanita atau perempuan dijadikan sebagai saksi pertama. Bahkan menjadi saksi atas peristiwa atau perkara yang besar, yaitu wanita menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Hal ini dicatat bukan hanya oleh 1 atau 2 kitab Injil, tetapi oleh ke-4 kitab Injil. Disinilah wanita mengambil peranan yang sangat penting, yaitu menjadi saksi. Bukan sembarang saksi, tetapi saksi sebuah peristiwa, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, di mana Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan juga menjadi saksi lahirnya gereja di muka bumi. Ada sebuah kebenaran yang bisa kita ambil dari sini, yaitu bahwa Tuhan menganggap bahwa wanita penting. Wanita memiliki peranan yang penting dalam pelayanan Yesus untuk menjadi saksi bagi kerajaannya. Nah, sahabat WB, kita tahu dalam rapat WB dikatakan kita harus memenuhi amanat agung, yaitu wanita yang menjadi saksi. Artinya apa? Yaitu wanita yang lewat hidupnya orang lain bisa mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa kehidupan kita yang sudah diubahkan setiap hari ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan,
maka orang akan lihat kita. Orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang baru, yaitu di mana Kristus hidup di dalam hidup kita. Artinya hidup kita nggak boleh sembarangan lagi. Hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah suatu hidup yang harus hidup yang bermutu, hidup yang berintegritas, seperti tema daripada Rakernas WB kita tahun ini. Oleh sebab itu, sahabat WB, mari kita belajar bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat dan juga menjadi teladan bagi banyak wanita. Saya juga menyemangati teman-teman untuk terus aktif dalam modul 2. Kita memiliki komunitas yang sehat. Di sana kita terus bertumbuh menjadi wanita yang unik, menjadi wanita yang berfungsi secara maksimal, wanita yang menjadi teladan bagi banyak wanita. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.